Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifani Kanuelahi beserta Mandan Lubis, teman sekelompok saya dalam mengerjakan KP. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan proyek KP kami, yaitu klasifikasi pesan spam menggunakan NLT atau Natural Language Toolkit. Di mana ini adalah seminar hasil kerja praktik kami di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau. Oke, di sini tentang proyek ini. Proyek ini mengklasifikasi pesan spam yang ada di dalam dataset SMS Spam Collection Dataset dari Kaggle. Kami mengambil dari Kaggle dengan metode Natural Language Toolkit atau NLTK. Kami mendapat referensi dari sana. Mengerjakan proyek ini, kami atau penulis menggunakan metode Natural Language Toolkit atau NLTK yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, NLTK merupakan metode yang efektif dalam memproses teks dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk klasifikasi pesan untuk melatih model NLTK. Penulis menggunakan dataset pesan spam dan ham. Oke. Sekilas tentang NLTK. NLTK adalah paket program open source modul dan menyediakan komputasi siap pakai, khususnya bahasa linguistik. NLTK mencakup pemrosesan bahasa alami, simbolik, dan statistik, dan diumumkan dan berorientasi ke kopra. Nah, di ini cara untuk di sini mau untuk mengimport library NLTK ke Jupyter Lab. Ya, kalian menggunakan Jupyter Lab di sini apa dengan mengetikkan ya di bawah ini ada. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada dataset. Dataset ini sekilas dataset yang kami tampilkan karena kami mengambil dari Kaggle. Di bawahnya ada juga linknya beserta link yang kami ambil itu. Di sini sekilas. Oke. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya demonstrasi aplikasinya, juga penjelasan sedikit tentang tentang sedikit penjelasan tentang sedikit penjelasan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikut gambaran hasil proyek. Dapat dilihat di slideshow screenshot dari uh, gambaran hasil proyek kami yang dijalankan di Jupyter Lab. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung. Nih. Pertama, program proyek kami ini pertama mengimport library NumPy dan Pandas, terus membaca datasetnya, dataset spam.csv. Nah, ini merupakan tingkatan yang akan dilalui dari proyek ini. Pertama data cleaning sampai dengan deploy di websitenya, sampai dengan deploy. Pertama data cleaningnya, ini info dari datasetnya. Terus dataset 2 sampai 4 tidak diperlukan, dihapus dengan perintah ini. Jadi hanya tinggal kolom P1 dan P2, dan kolom P1 di P2 diubah dengan nama target dan teks. P1 target, P2 teks. Selanjutnya menggunakan library label encoder. Label encoder ini digunakan untuk data-data berupa kategori atau data yang berupa string, ya, untuk dibuat ke dalam bentuk numerik sehingga lebih mudah diolah oleh model. Nah, ini perintah dari kolom target ditransform jadi dia ke dalam bentuk numerik dari data string ke dalam numerik. Nah, lanjut saja EDA ini untuk visualisasi datanya terdapat tidak spam atau ham 87% dari dataset, dan dataset spam cuma 12,63.
terus menginput library NLTK, menginstalnya, dan mendownload pangkatnya juga. Perintah ini untuk menghitung berapa jumlah karakter dari tiap barisnya. Misal ini go until zero point, terdapat 111 karakter. Ini untuk menghitung menggunakan word tokenize, menghitung berapa jumlah kata per barisnya. Ada 24 kata. 1, 2, 3 begitu. Dan ini untuk menghitung berapa jumlah kalimat dalam per barisnya menggunakan send tokenize. Selanjutnya dapat dilihat min sampai max-nya, berapa jumlah karakter, kata, dan kalimatnya. Ini untuk ham atau not spam, dan ini untuk kalimat spam. Lanjut, ini untuk prosesasinya menggunakan Sequon. Lihat prosesasinya. Langsung kita masuk ke data processing. Preprocessing. Ada lowercase sampai stemming. Pertama, perintah ini dari program source code menggunakan word tokenizers. Nah, terus setelah dijalankan program ini, dijalankan lagi transform text, masukin teks manualnya. Ini ada di dataset ya, kalimat ini. Nah, misalnya kalimat ini ditransform dari gona panjang gini, ditransform jadi singkat gini, gonna home soon gitu. Jadi kalimat kasual. Nah, untuk footer streaming ini penting digunakan, yaitu library-nya untuk mencari kata dasar dari sebuah kata. Misal loving, kata dasarnya kan love, seperti itu. Nah, terus footer streamer ini diaplikasikan ke dalam kolom teks. Ini teks ini. Nah, ini transform dari yang digunakan dengan footer streamer. Dari go until zero point jadi go zero point, pre-entry jadi pre-entry itu. Jadi kalimatnya menjadi kalimat kasual. Nah, untuk word cloud ini untuk memprosesikan kata-kata dari dataset yang berupa kalimat. Prosesasinya. Lanjut, ini program untuk menjalankan spam corpusnya di NLTK kan ada spam corpus dari NLTK. Prosesasi not spam corpus. Prosesasinya kita lanjut ke model building. Nah, di sini menggunakan konfigurasizer. Kita lanjut saja biar cepat. Nah ini. Nah, ini kan biasanya dari konfigurasinya sampai sini. Misalkan program bahasa Linux itu menggunakan dataset dari train X, train X, test X atau Y train dan Y test. Itu untuk datasetnya. Jadi dua X dan Y. Didefinisikan di sini menggunakan input run test place, terus menggunakan berbagai macam algoritma untuk mentesnya, Gaussian dan sebagainya. Lanjut saja, terus berbagai macam program dari source kodenya. Nah, berbagai macam algoritma dan modelnya, sehingga nanti didapatkan hasil dari untuk akurasi dan deteksinya, untuk prediksi kalimat spamnya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, beralgoritma dari KN sampai DT, akurasinya sekian dan presisinya sekian. Ini codingannya dapat dari source code-nya ya. Akurasi dan value-nya, prosesasinya ini untuk lebih jelasnya. Untuk KN akurasinya sekian, sampai DT sekian, presisinya sekian. Sikatnya setelah semua dipotong supaya semuanya prediksinya, akurasi dan presisinya sekian. Nah, yang paling penting juga setelah semua proses pengalaman yang rumit,
kami menggunakan Pickle ya, library Pickle untuk masukkan data yang sudah diproses semua ini hasilnya ke dalam dua jenis file ya. Pertama vectorizer PKL dan model PKL. Untuk Pickle ini kami menggunakannya untuk memasukkan hasil dari proses rumit sebelumnya ini semuanya ke dalam dua file, yaitu vectorizer PKL dan model PKL, yang dimana kedua file ini dibuat jadi satu folder dengan folder utama dari proyek kami, yaitu ini model PKL dan vectorizer PKL, yang dimana kedua file ini akan dipanggil di .app. Selanjutnya, gambaran hasil proyeknya ini merupakan tampilan UI dari proyek kami. Lanjut saja, kita langsung coba. Misal pada kalimat ini ya, ini ada di dataset. Contoh kalimat ini. Nah, dia akan prediksi itu kalimat ini kalimat spam. Kita baca sendiri juga, ini udah jelas termasuk kalimat spam. Sedangkan yang ini kalimat biasa browser, dia akan mendeteksinya yaitu bukan kalimat spam. Nah, jadi proyek kami ini membuktikan bisa membedakan mana kalimat spam dan mana pesan yang bukan spam, mana pesan yang spam dan bukan spam. Jadi dia mengklasifikasikan mana kalimat spam dan mana kalimat bukan spam. Untuk tampilan UI-nya dapat dilihat. Semalam yang naik odong-odong siapa ya? Abang pergi mana, Dek? Dek, abang kemana, Dek? Nah, ini Abang di mana, Abang? proyek kami. Abang main di mana? Program utamanya ada di app.py. Abang hilang ya, Abang ya? Program utama proyek kami ini itu app.py ini. Yang pertama mengimport library ini. Abang kemana, Abang ya? Terus program ini dari sumbernya. Terus yang paling diperhatikan di sini ini, meload atau manggil file yang sudah diproses di Jupyter Lab tadi, vectorizer PKL dan model PKL. Master title yaitu judulnya ini pesan spam classifier. Ini stay text ini untuk teks areanya. Masukkan pesan kalimat. Ini teks areanya. Dan ini tombol untuk predict. Ini untuk algoritma dari predictnya. Dia akan, jika hasilnya sama dengan 1 dia spam, tidak sama dengan not spam. Nah, ini berarti dia hasilnya not spam atau hasilnya dengan 0. Segitu saja presentasi saya. Jika ada yang salah dan kurang berkenan dari penjelasan saya, mohon maaf. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikut gambaran hasil proyek. Dapat dilihat di slideshow screenshot dari gambaran hasil proyek kami yang dijalankan di Jupyter Lab. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung nih. Pertama, program proyek kami ini pertama mengimport library NumPy dan Pandas, terus membaca
datasetnya, dataset spam.csv. Nah, ini merupakan tingkatan yang akan dilalui dari proyek ini. Pertama data cleaning sampai dengan deploy di websitenya, sampai dengan deploy. Pertama data cleaningnya, ini info dari datasetnya. Terus dataset 2 sampai 4 tidak diperlukan, dihapus dengan perintah ini. Jadi hanya tinggal kolom P1 dan P2, dan kolom P1 di P2 diubah dengan nama target dan teks. P1 target, P2 teks. Selanjutnya menggunakan library label encoder. Label encoder ini digunakan untuk data-data berupa kategori atau data yang berupa string, ya, untuk dibuat ke dalam bentuk numerik sehingga lebih mudah diolah oleh model. Nah, ini perintah dari kolom target ditransform jadi dia ke dalam bentuk numerik dari data string ke dalam numerik. Nah, lanjut saja EDA ini untuk visualisasi datanya. Terdapat tidak spam atau HAM 87% dari dataset, dan dataset spam cuma 12,63. Terus mengimport library NLTK, menginstalnya, sama dengan mendownload pangkatnya juga. Perintah ini untuk menghitung berapa jumlah karakter dari tiap barisnya. Misal ini go until zero point, terdapat 111 karakter. Ini untuk menghitung menggunakan word tokenize, menghitung berapa jumlah kata per barisnya. Ada 24 kata, 1, 2, 3 begitu. Dan ini untuk menghitung berapa jumlah kalimat dalam per barisnya menggunakan send tokenize. Selanjutnya dapat dilihat conmin sampai max-nya, berapa jumlah karakter, kata, dan kalimatnya. Ini untuk HAM atau not spam, dan ini untuk kalimat spam. Lanjut, ini untuk visualisasinya menggunakan Sequon. Dilihat visualisasinya, langsung kita masuk ke data processing, preprocessing, dari lowercase sampai stem. Pertama, perintah ini dari program source code menggunakan word tokenizers. Nah, terus setelah dijalankan program ini, jalankan lagi transform text, masukin teks manualnya. Ini ada di dataset ya, kalimat ini. Nah, misalnya kalimat ini ditransform dari Mgona panjang gini, ditransform menjadi singkat gini, gonna home soon gitu. Jadi kalimat kasual. Nah, untuk footer streaming ini penting digunakan, yaitu library-nya untuk mencari kata dasar dari sebuah kata. Misal loving, kata dasarnya kan love, seperti itu. Nah, terus footer streamer ini diaplikasikan ke dalam kolom teks. Ini teks ini. Nah, ini transform dari yang digunakan dengan footer streamer, dari go until zero point jadi go zero point, pre-entry jadi pre-entry itu, jadi kalimatnya menjadi kalimat kasual. Nah, untuk word cloud ini untuk memvisualisasikan kata-kata dari dataset yang berupa kalimat. Prosesnya. Lanjut, ini program untuk menjalankan spam corpusnya di NLTK, kan ada spam corpus dari NLTK. Visualisasi not spam corpus. Selesainya kita lanjut ke model building. Nah, di sini menggunakan konfigurator.
kita lanjut saja biar cepat. Nah ini. Nah, ini kan biasanya dari konfigurasi ini sampai sini. Misalkan program bahasa Linux itu menggunakan dataset dari trainx, xtrainx, xtestx atau ytrain dan ytest, itu untuk datasetnya. Jadi 2 x dan y didefinisikan di sini menggunakan input run test place. Terus menggunakan berbagai macam algoritma untuk mentesnya, Gaussian dan sebagainya. Lanjut saja. Terus berbagai macam program dari source kodenya. Nah, berbagai macam algoritma dan modelnya, sehingga nanti didapatkan hasil dari untuk akurasi dan deteksinya, untuk prediksi kalimat spamnya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, per algoritma dari KN sampai DT, operasinya sekian dan presisinya sekian. Ini codingannya dapat dari source code-nya ya. Operasi dan value-nya, presisinya ini untuk lebih jelasnya. Untuk KN akurasinya sekian, sampai DT sekian, presisinya sekian. Tidurin di atas. Sikatnya sudah semua dipotong supaya semuanya prediksinya. Akurasi presisinya sekian. Nah, yang paling penting juga setelah semua proses programan yang rumit, kami menggunakan pickle ya, library picker untuk masukkan data yang sudah diproses semuanya hasilnya ke dalam 2 jenis file ya. Pertama vectorizer PKL dan model PKL. Untuk pickle ini kami menggunakannya untuk memasukkan hasil dari proses rumit sebelumnya ini semuanya ke dalam 2 file, yaitu vectorizer PKL dan model PKL, yang dimana kedua file ini dibuat jadi satu folder dengan folder utama dari proyek kami, yaitu ini model PKL dan vectorizer PKL, yang dimana kedua file ini akan dipanggil di .app. Selanjutnya, gambaran hasil proyeknya ini merupakan tampilan UI dari proyek kami. Lanjut saja, kita langsung coba. Misal pakai kalimat ini ya, ini ada di dataset. Contoh kalimat ini. Nah, dia akan periksa itu kalimat ini kalimat spam. Kita baca sini juga, ini udah jelas termasuk kalimat spam. Sedangkan yang ini kalimat biasa, dia akan mendeteksinya dia itu bukan kalimat spam. Nah, jadi proyek kami ini membuktikan bisa membedakan mana kalimat spam dan mana pesan yang bukan spam. Tampilan UI-nya dapat dilihat. Program utama proyek kami ini itu app.py ini. Yang pertama menginput library ini. Abang kemana abang ya? Terus program ini dari sumbernya. Terus yang paling diperhatikan di sini ini, meload atau manggil file yang sudah diproses di Jupyter Lab tadi, vectorizer PKL dan model PKL. Setelah itu judulnya ini pesan spam classifier. Ini state text ini untuk teks areanya. Masukkan pesan kalimat. Ini teks areanya. Dan ini tombol untuk predict. Ini untuk algoritma dari predictnya. Dia akan, jika hasilnya sama dengan 1, dia spam, tidak sama dengan not spam. Nah, ini berarti dia hasilnya not spam atau hasilnya dengan 0. Segitu saja presentasi saya. Jika ada yang salah dan kurang berkenan dari penjelasan saya, mohon maaf.
Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.